Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Saparini Malang. Saya dari program studi perbandingan mazhab dan hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perlindungan, penegakan, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Di mana tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yakni mata kuliah hukum administrasi negara yang diampu oleh Bapak Syarpan Putuhena MH. Yang pertama, perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Apa sih perlindungan hukum itu? Jadi, perlindungan hukum itu adalah upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat supaya tidak dirugikan oleh tindakan pemerintah yang salah atau yang sewenang-wenangnya. Jadi, setiap keputusan pemerintah harus bisa diuji kebenaran dan keadilannya. Di sini, menurut Hajon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perlindungan preventif dan perlindungan represif. Apa sih perlindungan preventif itu? Jadi teman-teman, perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum keputusan pemerintah diambil. Tujuannya adalah supaya masyarakat bisa ikut menyuarakan pendapatnya sejak awal. Contohnya begini teman-teman, pemerintah mau bangun waduk di sebuah desa nih. Sebelum proyek dimulai, warga diajak berdialog dulu teman-teman, agar mereka bisa menyampaikan keberatan kalau ada tindakan-tindakan yang bisa merugikan mereka. Kemudian perlindungan represif. Jadi, apa sih perlindungan represif itu? Perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan setelah keputusan pemerintah sudah keluar dan ternyata merugikan masyarakat. Jadi di sini warga bisa mengajukan keberatan, banding, atau bahkan menggugat ke petun atau pengadilan tata usaha negara. Misalnya seorang PNS tiba-tiba dipecat tanpa alasan jelas, dia bisa menggugat ke petun atau pengadilan tata usaha negara agar keputusannya itu bisa ditegakkan dan haknya itu dapat dipulihkan. Kemudian yang kedua, penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Nah, apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum adalah upaya untuk mengoreksi atau menindak pejabat pemerintah yang melanggar aturan. Hal ini penting supaya pejabat tidak seenaknya dalam menggunakan wewenang mereka. Di sini ada 3 cara penegakan hukum dalam HAN, yaitu yang pertama, penegakan oleh pemerintah secara internal. Kemudian yang kedua, penegakan melalui petun atau pengadilan tata usaha negara, dan yang ketiga, penegakan lewat ombudsman. Yang pertama, penegakan oleh pemerintah internal. Ya, di mana di sini maksudnya adalah instansi pemerintah menindak aparatnya sendiri jikalau terbukti melanggar. Misalnya, seorang kepala kantor pelayanan publik ketahuan melakukan pungli atau pungutan liar, maka atasannya bisa langsung memberikan sanksi seperti menurunkan pangkat atau bahkan memberhentikan. Kemudian yang kedua, penegakan melalui pengadilan tata usaha negara. Petun adalah tempat masyarakat menggugat keputusan administratif pemerintah yang merugikan mereka. Contohnya seperti CPNS yang sudah lulus seleksi tiba-tiba dibatalkan sepihak. Dia bisa gugat ke petun atau pengadilan tata usaha negara supaya keputusannya dapat ditindak ulang. Kemudian yang ketiga, penegakan melalui ombudsman. Ombudsman adalah lembaga yang mengawasi pelayanan publik dan menindaklanjuti laporan masyarakat soal maladministrasi. Contohnya, warga dipersulit mengurus KTP lalu melapor ke ombudsman. Jikalau terbukti, petugas akan disanksi dan prosedur pelayanan diperbaiki. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Pertanggungjawaban hukum itu artinya pemerintah wajib menanggung akibat jika keputusan administratifnya merugikan masyarakat. Nah, bentuk tanggung jawab bisa berupa ganti rugi, memperbaiki keadaan, atau bahkan dalam bentuk permintaan maaf. Nah, pertanggungjawaban ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama karena kesalahan, yang kedua tanpa kesalahan, dan yang ketiga berdasarkan risiko. Nah, pertanggungjawaban karena kesalahan ini terjadi kalau pemerintah atau pejabatnya terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya, dinas kesehatan menutup klinik swasta secara sepihak tanpa penyelidikan. Akibatnya klinik rugi besar, pemerintah harus wajib minta maaf dan memberikan ganti rugi. Kemudian pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Nah, dalam kasus tertentu, pemerintah tetap harus bertanggung jawab teman-teman meski tidak terbukti adanya kesalahan. Contohnya, warga kehilangan rumah
yang sah. Pemerintah wajib memberikan ganti rugi sesuai ketentuan. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban hukum berdasarkan resiko. Nah, kalau kegiatan pemerintah berisiko tinggi, pemerintah harus siap bertanggung jawab kalau terjadi kerugian di kalangan masyarakat. Contoh, proyek limbah yang menimbulkan pencemaran udara hingga warga sakit, maka pemerintah tetap harus menanggung akibatnya. Jadi, teman-teman, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum itu adalah 3 pilar penting dalam hukum administrasi negara. Ketiganya ini harus berjalan dengan baik, teman-teman, supaya pemerintah tidak sewenang-wenang dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Nah, jadi mungkin itu saja pembahasan saya terkait perlindungan, penegakan, dan pertanggungjawaban hukum administrasi negara. Jikalau penjelasan saya mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.